Dan biarlah pagi hari ini juga kami boleh terus lebih mengenal ya Tuhan jalan-jalan-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mengambil keputusan yang benar dalam mengambil langkah dan tindakan ya Tuhan, sehingga kami boleh memiliki motivasi yang murni di hadapan-Mu ya Tuhan, ketika kami melayani, ketika kami bekerja, ketika kami berkeluarga, ketika kami melakukan segala sesuatunya. Biarlah semua kemuliaan bagi nama-Mu, dan biarlah Engkau yang mengurapi hamba-Mu ini untuk boleh membawakan firman-Mu bagi hari ini. Semoga siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan dan mempelajari pesan Tuhan minggu ini, yaitu bekerja untuk makanan yang tidak binasa. Pesan minggu ini banyak berhubungan dengan yang namanya motivasi. Motivasi itu merupakan satu dasar yang membuat kita itu bertindak atau melakukan satu keputusan, satu tindakan dalam kehidupan ini. Jadi motivasi ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena sebagai kehidupan orang percaya, kita harus mempunyai motivasi yang benar, sehingga kita bisa melakukan yang benar juga. Nah, saya mengingat ada satu cerita. Ada seorang raja yang mencari pahlawan-pahlawan dalam satu kerajaannya. Lalu dia membuat satu kolam yang cukup panjang dan diisi dengan binatang buas seperti buaya, misalnya gitu ya. Dan dia menantang rakyatnya, siapa yang sanggup berenang menyeberang akan diberikan hadiah yang besar, akan diberi kedudukan yang mulia. Dan ceritanya saat itu tidak ada satu orang pun yang mau melakukannya atau berani melakukannya. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang masih cukup muda, dia mencampurkan dirinya dan dia berenang dengan kecepatan kilat dan sampailah ia di ujung dengan selamat. Semua rakyat bergembira. Raja senang karena dia menemukan seorang pahlawan yang baru saat itu. Tetapi ketika ditanya, mengapa engkau berani melakukannya? Ada sesuatu yang mengagetkan. Karena dia katakan, sebetulnya saya tidak berniat untuk ikuti lomba ini, tetapi istrinya yang mendorong dia. Jadi ceritanya istrinya mendorong dia supaya dia kecebur dan dia kepaksa waktu itu berenang. Ini suatu anekdot ya. Suatu anekdot yang menceritakan bahwa ketika kita melihat sesuatu hasil yang luar biasa, suatu hasil yang kelihatannya meyakinkan, kelihatannya luar biasa, tetapi kita tidak tahu motif seseorang melakukannya. Kita tidak tahu mengapa dia melakukannya. Tetapi Tuhan tahu motif yang dilakukan manusia. Kita kadang-kadang manusia hanya melihat hasil, hanya melihat apa yang ingin diraih. Tetapi Tuhan melihat hati, Tuhan melihat motif, apa yang dibalik ada di orang itu. Nah, kita akan sama-sama belajar hari ini. Saya mendapatkan ketika merenungkan firman ini ada satu renungan yang sangat luar biasa. Dan saya beri judul yang pertama ini adalah bahwa saya mendapatkan, milikilah motivasi yang benar dengan cara jangan membatasi cara Tuhan. Jadi miliki motivasi yang benar, jangan membatasi cara Tuhan. Kita akan lihat ayatnya. Ayatnya diambil dari pasal 6 ayat ke-25. Jadi di sini ceritakan bahwa Yesus ketika itu menyuruh murid-muridnya berangkat dahulu ke seberang, tetapi kemudian dia tidak kelihatan, satu orang tidak tahu Yesus ada di mana. Catatan lain mengatakan Yesus waktu itu sedang berdoa di bukit. Dan kita tahu cerita selanjutnya, ada badai dan Yesus datang ketika itu Petrus berjalan di atas air dan selanjutnya. Nah, cerita ini menceritakan bahwa Yesus sudah sampai di seberang. Tetapi orang-orang atau sebagian dari murid-murid yang datang kemudian di seberang itu tidak tahu. Dan mereka terheran-heran, mengapa Yesus bisa sampai duluan di tempat ini? Karena mereka tahu bahwa Yesus tidak naik kapal waktu saat itu. Kita akan lihat ayatnya di pasal 6 ayat ke-25. Saya akan bacakan. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka bertanya kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Di sini ada kata tanya, bila, kapan engkau sampai di sini? Ada tersirat juga, ada satu apa yang dimaksud di sini adalah bagaimana caranya engkau bisa sampai di sini duluan. Di sini ada satu yang dipertanyakan oleh orang-orang.
bagaimana caranya engkau bisa sampai di sini? Pada dalam kehidupan kita selalu berfokus kepada cara. Kita selalu ingin Tuhan melakukan dengan cara kita. Kalau cara itu tidak berkenan atau cara itu tidak menyenangkan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita kebanyakannya kecewa. Kita kebanyakannya mempertanyakan, mengapa Tuhan? Mengapa Tuhan? Bagaimana Tuhan? Seharusnya Tuhan itu melakukan apa yang saya inginkan. Ayat ini dikatakan bahwa ketika Yesus menjelaskan orang-orang ini, ada satu jawaban yang cukup mengejutkan. Karena di pasal 26 dikatakan, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Atau kata lain, karena kamu sudah makan roti dan kamu puas. Jadi Yesus di sini mengatakan bahwa sebenarnya apa yang dicari mereka bukanlah Yesus, tetapi mereka lebih tertarik dengan caranya. Kalau kita lihat di ayat selanjutnya, banyak orang mempertanyakan bagaimana Yesus bisa memuaskan mereka ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup." Dan mereka katakan, "Soal roti, oh Allah, bayang kami itu Musa waktu itu memberikan kami di padang gurun roti, mana? Roti dari surga." Itu lebih canggih, lebih luar biasa, itu mujizat. Apa bedanya dengan Yesus? Ketika Yesus mengatakan, "Akulah roti hidup," mereka tidak bisa menerima hal seperti itu. Mengapa? Karena Yesus bukan sedang mengajarkan caranya bagaimana Allah memberikan mereka makan, tetapi mereka lebih fokus kepada apa yang bisa didapatkan dalam kehidupan ini. Dan hal-hal itu lebih mengarah pada hal-hal yang jasmani, sifatnya memuaskan. Saya mengingat bahwa Yesus pernah berkata ketika dicobai oleh iblis, Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Artinya manusia hidup bukan dari hal-hal yang memuaskan jasmani saja, tetapi dari segala firman yang diucapkan oleh Allah. Nah, ini mengingatkan kita semua bahwa ketika kita berfokus hanya pada bagaimana Tuhan dan gimana Tuhan caranya supaya kami bisa dipuaskan. Pertanyaan ini juga sering saya tanyakan dalam hidup saya. Ketika Tuhan melakukan sesuatu atau tidak bisa dijelaskan dalam kehidupan, saya menanya, "Tuhan, apakah ini bisa? Apakah ini mungkin? Bagaimana caranya?" Sepertinya tidak mungkin. Sepertinya tidak ada jalan. Tapi dalam kehidupan saya banyak belajar bahwa Tuhan melakukan dengan caranya, bukan dengan caraku. Ketika orang Israel berjalan dalam padang gurun, Tuhan katakan bukan Musa yang memberi kamu makan, tapi Bapa yang memberi kamu makan. Dan selama 40 tahun orang Israel tidak pernah kelaparan. Di sini kita sama-sama belajar bahwa sebenarnya sifat Tuhan itu adalah compassion. Dia punya sesuatu yang peduli pada anak-anaknya, pada murid-muridnya. Kita lihat bahwa banyak orang yang takut, banyak orang yang tidak bisa berpikir dengan jernih ketika keadaan tidak sesuai dengan apa yang biasa terjadi. Ketika keadaan seperti sekarang, sesuatu banyak berubah, sesuatu tidak bisa dimengerti. Bagaimana kok keadaan bisa menjadi seperti ini? Tapi Tuhan mengatakan bahwa cara Tuhan bukan cara kita. Ada ketika berbicara tentang roti, ini ada sesuatu menarik. Ketika saya mengingat ada satu orang di kota Bethlehem, satu keluarga yang luar biasa di kota Bethlehem. Bethlehem itu Bethlehem atau kota roti, kota yang diberkati, kota yang penuh dengan makanan. Tetapi ketika keluarga ini mengalami kelaparan, orang ini namanya adalah Allah adalah Rajaku. Itu suaminya, istrinya namanya menyenangkan. Suatu yang menyenangkan, suatu yang gembira. Nah, orang ini namanya Elimelek dan istrinya namanya Naomi. Mereka tinggal di Bethlehem. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan sama seperti yang dicatat dalam Yohanes 6 ini. Ketika kelaparan terjadi saat itu di Bethlehem, maka Elimelek berpikir, memang tidak dicatat dalam kitab Hud, tetapi di situ akan tersirat apa yang dia lakukan. Dia pergi untuk memutuskan, dia pergi ke Moab. Kita bisa lihat ketika kita sama seperti murid-murid yang tidak bisa menerima cara-cara Tuhan dalam kehidupannya, kecenderungan akan memakai cara sendiri.
Elimelek memutuskan untuk berangkat ke Moab. Kita tahu bahwa cara-cara pergi ke Moab itu tidak berkenan pada Tuhan. Cara-cara yang Tuhan benci. Tuhan katakan jangan ke Moab, karena Moab itu bukan umat Tuhan. Moab adalah umat yang Tuhan tidak suka. Tapi Elimelek memutuskan untuk ke Moab. Dan kita akan lihat di situ ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi, di mana mereka mempunyai anak. Yang satu namanya habis lenyap, yaitu Kilion. Sedangkan yang satu lagi namanya sakit-sakitan atau Mahlon. Punya dua orang anak yang bernama sakit-sakitan dan habislah semua, lenyaplah semua, Mahlon dan Kilion. Itu akan yang terjadi ketika orang-orang tidak bisa menerima cara Tuhan. Di sini sangat menarik bahwa apa yang didapatkan Elimelek dan keluarganya ketika dia keluar dari caranya Tuhan dengan caranya sendiri, maka yang mereka dapatkan adalah kekecewaan, yang mereka dapatkan adalah kehancuran, yang mereka dapatkan adalah malapetaka. Di sini murid-murid di Yohanes ini bisa juga mewakili kita yang ketika kita melihat banyak pekerjaan-pekerjaan Allah yang tidak bisa kita mengerti. Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah roti hidup dan kita harus makan roti hidup, bukan roti duniawi, roti yang menyenangkan saja, hanya memuaskan saja jasmani kita. Ini adalah suatu motivasi yang benar dalam kehidupan kita. Ketika motivasi kita bisa melihat caranya Tuhan, bukan caranya kita. Murid-murid sini mengatakan bahwa adalah sangat sulit untuk bisa menerima Yesus, karena mereka tahu Yesus itu adalah anak Yusuf, anak manusia, dan bagaimana dia bisa mengatakan dia adalah seorang roti hidup yang bisa memberikan kehidupan pada mereka. Sehingga apa yang didapatkan ketika orang tidak bisa mengikuti cara Tuhan, ketika dia keluar dari cara Tuhan, hasilnya adalah kecewaan. Kemudian Saudara Marbun sudah menjelaskan, kita akan baca ayatnya di pasal 6. Ayat terakhir disitu katakan 65 dan 66, saya akan bacakan. Yohanes 6 ayat 65 dan 66. Lalu Yesus berkata, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan padamu, tidak ada seorang pun datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu yang akan terjadi ketika kita memaksakan cara kita. Itu yang akan terjadi ketika kita tidak mau mengikuti cara Tuhan. Ketika kasus COVID beredar, di situ jelas sekali bahwa Tuhan sedang beracara. Segala sesuatu berubah. Segala sesuatu yang biasa kita lakukan berubah. Termasuk gereja. Biasa kita tidak pakai masker, sekarang harus pakai masker. Biasa sekolah bertemu secara jasmani, sekarang sekolah dilakukan secara online. Biasa kita bayar cash dengan uang, sekarang termasuk di tempat kerja saya sudah hampir 80% cashless transfer. Pakai cara lain, pakai barcode, pakai apapun, caranya sudah digital. Termasuk juga dengan cara-cara lainnya, banyak sekali, berubah, semua berubah. Saya mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa di akhir zaman segala sesuatu akan digoncangkan. Kita akan baca ayatnya di Ibrani 12 ayat ke 26. Ibrani 12 ayat 26 dan 27. Kita akan baca. Di situ jelas sekali Yesus mengatakan bahwa waktu itu suaranya menguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ayat 27. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat diguncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan. Semua yang di dalam dunia ini akan digoncangkan. Semua akan berubah. Hal-hal jasmani akan lenyap. Hal-hal jasmani akan berubah, akan digoncangkan. Tetapi hanya roti hidup yang tidak berubah, hanya roti hidup yang tetap, hanya roti hidup yang kekal. Itu yang Yesus tawarkan pada murid-muridnya, pada kita semua. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini kita bisa percaya kepada roti hidup ini. Ketika kita mau ikut caranya Dia, caranya Yesus, Tuhan akan pelihara kita.
Tuhan katakan ketika semuanya bergoncang, hanya aku, hanya Yesus yang tidak akan bergoncang, semua akan bergoncang. Ibu Bapak bisa lihat, semua berubah dengan cepat. Beberapa waktu lalu saya melihat satu artikel, dan itu cukup mengagetkan. Kalau di film fiksi itu sudah biasa, di novel fiksi sudah biasa ditulis ketika orang menanam chip ke dalam otak untuk menambah memori, untuk bisa berkomunikasi dengan komputer. Tetapi yang saya kaget ketika melihat artikel itu, ternyata itu sudah dilakukan sekarang. Cuma satu step lagi, dan sudah dilakukan. Ibu bisa cek, namanya Neuralink namanya. Itu adalah suatu chip yang ditanamkan di manusia dalam otak, sehingga dia bisa berkomunikasi tanpa alat, tetapi dia akan otomatis dengan rangsangan otak komunikasi dengan komputer. Itu yang sudah dikerjakan manusia sekarang. Pertanyaannya, apakah itu cara Tuhan? Manusia mencari caranya sendiri. Mereka mencari yang memuaskan jasmani, memuaskan keegoannya, memuaskan kemanusiawiannya. Mereka ingin hebat, mereka ingin kekal, mereka ingin seperti Allah. Tapi Tuhan katakan bukan begitu caranya. Cara Tuhan tidak bisa dimengerti. Bagaimana Tuhan memelihara kita tidak bisa mengerti. Bagaimana cara kita bisa menghadapi dalam keadaan dunia yang berubah ini, kita tidak bisa mengerti. Hanya kita bisa bertanya, kita hanya bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu adalah kuncinya. Ketika Tuhan katakan, aku roti hidup, carilah hal-hal yang kekal dahulu. Carilah hal-hal yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Maka hal-hal seperti ini akan Tuhan tambahkan. Dan saya percaya bahwa ketika kita bisa melihat, kita bisa fokus pada sang roti hidup ini, maka Tuhan akan buka cara, akan buka jalan. Suatu yang cukup mengherankan ketika kondisi seperti ini, Tuhan berikan pesan-pesan supaya melihat lebih luas, menabur lebih lagi, dan Tuhan katakan fokus pada motivasi yang benar. Itu ada suatu yang seperti ini yang bertentangan dengan keadaan yang terjadi sekarang. Tapi Tuhan sedang membimbing kita untuk melihat sesuatu yang lebih jauh, sesuatu yang lebih kekal. Ketika kita melihat sesuatu yang lebih kekal dengan cara Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Itu suatu janji. Dan ketika kita memakan roti hidup, maka kehidupan itu kekalahan Tuhan berikan pada kita. Meskipun dunia sedang hancur, dunia sedang menuju kehancurannya, tapi anak-anak Tuhan akan tetap Tuhan pelihara. Itu adalah yang Tuhan janjikan. Tetapi ketika kita memaksakan kehendak kita seperti Elimelek, seperti murid-murid Tuhan, dengan cara sendiri, dengan cara duniawi, maka yang kita akan dapatkan adalah kehancuran, kekecewaan, bahkan mungkin meninggalkan Tuhan. Ini satu perenungan yang sangat penting. Jadi yang pertama, kita harus punya motivasi yang benar dengan cara jangan membatasi caranya Tuhan. Yang kedua, yang saya dapatkan bahwa motivasi yang benar adalah dengan melakukan respon dan tindakan yang benar. Kita lihat ayatnya di Yohanes 6 ayat ke-28. Yohanes 6 ayat ke-28, saya akan bacakan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Suatu yang menarik karena mereka menanyakan ada satu respon yang dikemukakan. Ini respon yang saya lihat baik. Ini respon yang baik. Karena ketika Yesus mengatakan bekerjalah bukan untuk sesuatu yang dapat binasa, dan mereka katakan bagaimana caranya? Ada suatu ketertarikan. Saya mengingat ini seperti paralel dengan perempuan Samaria yang Tuhan tawarkan air hidup. Jadi Tuhan tawarkan roti hidup, dan mereka merespon dengan baik sebenarnya di sini. Mereka tanyakan, apakah yang harus kami perbuat untuk mengerjakan pekerjaan yang baik ini, yang Tuhan kehendaki ini? Tetapi sayangnya, saya lihat ketika cerita ini berlanjut, kisah ini berlanjut, keinginan mereka lebih besar daripada penundukan diri mereka. Dan ketika Yesus katakan, aku roti hidup, kamu harus makan roti hidup, apa yang dilakukan oleh mereka? Respon yang baik, tidak dilanjuti dengan tindakan yang baik. Kita lihat di pasal 6 ayat 43. Di situ jelas, atau 42 dulu.
Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus pada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Yang itu diulang di ayat ke-61. Kita baca ayat 61. Yesus yang di dalam hati, yang hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata pada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan iman? Suatu respon yang baik tidak ditindaklanjuti dengan tindakan yang baik. Ketika murid-murid ditawarkan roti hidup, mereka menolak. Banyak yang menolak, banyak yang kecewa karena itu tidak sesuai harapan mereka. Mereka hanya mencari sesuatu yang menyenangkan, memuaskan. Tidak mau diberikan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tidak masuk akal. Ini kan Yusuf, ini kan Yesus, anak Yusuf. Nggak masuk akal. Mereka tidak mau terima. Dan mereka bersungut-sungut. Kita bisa lihat dalam kehidupan bahwa sesuatu yang tidak bisa mengerti, kita harus berhati-hati. Kadang-kadang Tuhan memakai cara yang luar biasa yang tidak bisa dimengerti. Ketika keadaan sulit, ketika keadaan berubah, apakah kita mau mempunyai satu respon dan tindakan yang benar? Kita tanya Tuhan, itu sudah respon yang baik. Kita tanya Tuhan, kita doa, Tuhan apa yang kita lakukan? Tapi ketika Tuhan menjawab, apakah kita mau lakukan? Itu satu persoalan yang lain. Tindakannya apakah kita akan menurut atau kita bersungut-sungut? Nggak mungkin lah Tuhan. Bagaimana Tuhan? Biasa juga begini. Bagaimana kita harus melakukan? Nggak mungkin. Itu namanya bersungut-sungut. Kita mengeluh. Kita menyalahkan Tuhan. Bersungut-sungut itu satu hal yang sangat berbahaya ketika Tuhan ingatkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang masih memperhatikan kita. Dan sini menyangkut iman. Kalau kita beriman bahwa kita mempunyai Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang sudah membuktikan memelihara umatnya, apakah kita mempunyai iman itu? Apakah kita masih percaya Tuhan masih peduli pada kita? Dan itu harus dibuktikan dalam tindakan. Dalam zaman akhir ini, seperti tadi yang sudah kita ketahui, semua berubah, semua sedang menuju kehancuran, dan kita sedang ada di dalam akhir zaman, di mana teknologi sudah begitu luar biasa, begitu canggih, tapi dari pihak orang-orang juga mengalami kesulitan. Kenapa? Karena bingung, mengapa ini? Apa yang terjadi? Dan harus bagaimana? Saya melihat bahwa ketika melihat surat kabar, banyak yang di PHK, banyak perusahaan yang hancur, perusahaan besar terutama, yang punya ribuan karyawan, ratusan karyawan, mereka kesulitan. Mengapa? Karena situasi berubah, semua berubah. Apakah kita mau bersungut-sungut sama seperti mereka? Mau mengeluh ketika kita tidak bisa menghadapi situasi yang berubah ini? Atau kita akan tetap fokus pada yang utama? Ketika Tuhan bilang, jangan lihat yang kelihatan dulu, jangan yang jasmani dulu, carilah Tuhan dulu. Lihat, Tuhan akan buka jalan. Lihat, Tuhan akan lakukan suatu mujizat. Ada sedikit kesaksian. Ketika pertama kali COVID terjadi, COVID-19 di Indonesia, itu sekitar November sebenarnya sudah terjadi, tetapi di Indonesia itu mulai dilakukan lockdown itu sekitar bulan Maret. Itu apakah itu menggoncangkan saya dan keluarga saya? Oh ya jelas, saya juga cukup tergoncang. Karena kenapa? Karena waktu itu kita tidak bisa berusaha, harus tutup semuanya. Itu setiap hari pengawas itu lewat dan kita tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi ada satu hal yang terjadi saat itu, di mana kami harus melakukan sedikit renovasi di belakang karena ada sesuatu yang terjadi yang tidak diduga. Dan kebetulan saya juga minta tolong pada salah satu jemaat di sini yang kebetulan dia bergerak di bidang renovasi seperti itu, dan dia tahu jelas apa yang terjadi. Kita hanya membuka satu pintu keluar masuk untuk material, dan jalan seperti itu seperti kota mati semua, kosong gitu ya, nggak ada yang lewat, semua takut. Keadaan waktu itu orang betul-betul sedang keadaan yang mencengangkan.
Dan kami berpikir waktu itu, bagaimana kami harus bayar pegawai kami kecil, nggak besar, pegawai nggak banyak, tapi kami kan harus bayar. Bagaimana kami harus menghidupi keluarga, bagaimana kita harus, masih ada orang tua yang perlu ditopang, bagaimana ini? Suatu itu tidak bisa dimengerti, karena semua berhenti, dan barang-barang tidak dikeluarkan. Kita juga ngelihat, wah sepi gitu ya. Jadi kami itu cuma buka satu pintu untuk material keluar masuk, ada tukang yang memperbaiki. Tetapi apakah saudara percaya kalau Tuhan masih melakukan mukjizatnya? Dan kami menerima mukjizat itu. Ketika itu bukan dengan cara kami, tapi dengan cara Tuhan. Tuhan datangkan orang yang bukan langganan, bukan yang kami kenal, tidak kenal lama sekali, tiba-tiba dia membawa berkat buat kami. Itu sesuatu yang masuk akal, sesuatu yang mustahil, tapi itu terjadi. Itu satu kesaksian dari kami yang mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Bukan caranya Tuhan, bukan caranya kami, tapi caranya Tuhan. Tetapi apakah kita masih memiliki pengharapan itu? Apakah kita masih mencari hal-hal yang lebih kekal daripada hal-hal yang menakutkan dan kehidupan di dunia ini? Itu yang Tuhan tawarkan pada hari ini. Carilah dahulu roti hidup itu, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Dan itu kami alami. Jadi itu satu kesaksian hidup yang kami alami, bahwa Tuhan memelihara kami. Semenjak COVID berlaku sampai saat ini, Tuhan tetap pelihara kami. Apakah caranya sama? Sama sekali berbeda. Caranya sama sekali beda. Kalau mau dikatakan, kalau saya kan pedagang yang tidak normal. Saya itu pedagang tidak normal. Kenapa? Karena kadang-kadang barang itu tidak keluar sama sekali. Kok bisa masih hidup ya? Kok bisa Tuhan pelihara? Tuhan pakai cara lain. Itu yang di luar dugaan kami, di luar apa yang kami pikirkan. Itu yang terjadi, sesuatu yang aneh. Tapi Tuhan tetap pelihara sampai saat ini. Dan ketika keadaan tidak baik, ketika keadaan tergoncang, Tuhan tetap mengingatkan bahwa Tuhan akan memelihara anak-anaknya. Jadi pagi hari ini kita menemukan kembali dua hal ini, bahwa ketika kita berharap kepada dunia, maka yang kita dapatkan adalah kekecewaan. Itu yang kita dapatkan, sama seperti Elimelek. Nama yang baik, nama yang bagus menjadi nama yang jelek, menjadi sakit, menjadi habis. Tetapi ketika seorang mau kembali kepada Tuhan, seperti Naomi memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Seperti Ruth menyatakan Allahmu adalah Allahku. Dia memilih Allah yang benar. Dia kembali ke Bethlehem dan Tuhan pulihkan di situ. Ketika kita kembali kepada Tuhan, mencari hal-hal yang lebih bernilai dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan tambahkan segala sesuatunya. Jadi hari ini kita ingat bahwa motivasi yang benar, pertama, jangan membatasi cara Tuhan. Ikuti cara Tuhan. Tanya Tuhan. Lakukan yang Tuhan perintahkan. Yang kedua, motivasi yang benar memerlukan respon dan tindakan yang benar. Bukan hanya respon, tetapi tindakan yang benar. Dan biarlah kedua hal ini bisa kita lakukan dalam hidup kita, dan kita bisa terus melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita semua di akhir zaman ini. Tuhan Yesus memberkati.